Selamat datang di Novel Reader, tempat di mana kata-kata hidup dan imajinasi berkelana. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi dunia cerita dalam sebuah karya fiksi yang luar biasa, The Beginning After the End. Sebuah novel fiksi yang penuh makna, menyentuh hati, dan menghadirkan pengalaman yang mendalam melalui setiap lembarnya. Bersiaplah untuk tenggelam dalam alur yang penuh warna, karakter-karakter yang memikat, dan perjalanan emosi yang tak terlupakan. Mari kita mulai perjalanan kita hari ini. Bab 167, Keyakinan untuk Arthur Lewin. Berapa banyak pasukan yang kamu butuhkan? Raja Blaine bertanya saat kami semua melihat peta terperinci yang tersebar di meja bundar. 3, tidak, 2 divisi sudah cukup, jawabku. Jenderal Arthur. Pantai Barat adalah tempat kita perlu mengalokasikan sebagian besar pasukan kita, Ibalas Rahdeas, meletakkan jarinya di dekat Etistin dan kota Telmore. Mengirimkan hampir 20.000 tentara ke utara akan membuat daerah ini terlalu rentan. Saya harus setuju dengan penatua Rahdeas, Jeraja Alduin menambahkan. Ada beberapa pertempuran di dekat pantai yang telah berlangsung selama berhari-hari. Menarik bahkan satu divisi akan memberi keseimbangan yang menguntungkan mereka. Ratu Priscilla menggulung gulungan transmisi yang telah dia baca. Kami masih mengevakuasi warga sipil dari Telmore dan Etistin. Jika pasukan di pantai ditarik, pasukan kita akan didorong mundur dan pertempuran akan terjadi di kota-kota. Komandan, kita mungkin bisa mengirim beberapa pasukan elf yang ditempatkan di dekat kota Ashin ke arah tepi perbatasan, tetapi 2 divisi tampaknya layak, isaran Ratu Merial, alisnya berkerut prihatin. Virion, duduk di depanku, mengangkat pandangannya ke semua tombak yang berdiri tegak di belakang pemegang artefak masing-masing. Jenderal? Bagaimana menurut Anda? Bocah itu, kecurigaan Jenderal Arthur yang samar-samar berdasarkan bukti longgar dari apa yang dia lihat, tidak membenarkan mengorbankan 1 atau 2 kota, Jenderal Byron nyaris meludah. Kesampingkan nada bicara Byron yang buruk, dia membuat poin yang bagus. Jika Tamica, tombak kurcaci perempuan yang terlihat tidak lebih tua dari kakak perempuanku. Memindahkan pasukan sebanyak itu beberapa ratus mil akan memakan waktu, bahkan dengan bantuan gerbang teleportasi. Jenderal Ayah? Jenderal Farai? Jenderal Alfred? Tanya Virion. Apakah kalian semua setuju? Jenderal Alfred, tombak tertua, mengangguk. Ini terlalu berisiko. Maaf, Jenderal, tombak elf itu berbisik di sampingku sebelum berbicara. Saya juga setuju bahwa itu tidak bijaksana. Kami semua melihat ke Farai, satu-satunya tombak lain yang tidak akan saya kalahkan dengan percaya diri. Jika klaim Jenderal Arthur benar, itu akan menjadi pilihan yang tepat untuk mengirim pasukan sebanyak itu. Jika tidak lebih, ke utara, tombak itu menjawab dengan singkat. Mengejutkan mendapat dukungan Jenderal Farai, tetapi itu merugikan saya dalam kasus ini. Namun, Virion memanfaatkan kata-katanya untuk membawa gagasan yang benar-benar ingin aku ikuti. Jenderal Farai benar dalam hal itu. Jika apa yang dikatakan Jenderal Arthur benar, pasukan perlu dikirim. Lagi pula, hanya ada satu penampakan Punggawa sejak perang dimulai. Jika Punggawa dan Sabit memimpin serangan berikutnya, kerusakannya akan menjadi bencana besar tanpa tindakan yang tepat. Semua orang mengangguk setuju. Oleh karena itu, Virion berhenti, mengalihkan pandangannya dari satu tombak ke tombak lainnya. Saya mengusulkan agar kita mengirim 2 tombak bersama dengan Jenderal Arthur untuk menyelidiki apakah benar-benar akan ada serangan besar yang dipimpin oleh seorang Punggawa dan Sabit di utara. Anggota dewan yang lain segera melirik satu sama lain, menunggu seseorang mengemukakan alasan untuk menentangnya. Komandan, Raja Blaine angkat bicara. Tombak adalah figur utama untuk divisi yang ada dalam pertempuran saat ini. Dengan mereka pergi terlalu lama, moral akan menurun dan jika Punggawa atau Sabit muncul dalam pertempuran. Raja Glider, Virion, tatapan tajamnya menembus Raja Manusia. Menurutmu mengapa tombak menahan diri untuk tidak mengambil bagian dalam sebagian besar pertempuran sejauh ini? Raja berambut merah tetap diam. Ini cukup sederhana. Itu tidak sepadan, lanjut Virion. Mantra penghancur skala besar yang dilemparkan oleh salah satu tombak kita tidak hanya akan membunuh pasukan mereka tetapi juga pasukan kita sendiri. Bahkan jika kita meminta semua orang mundur, ini adalah rumah. Tanah akan hancur dan tidak bisa dihuni. Bahkan jika tombak menahan kekuatan mereka dan membantu para prajurit di lapangan dengan pedang di tangan, tetap akan ada korban jiwa, belum lagi risiko menarik perhatian pengikut atau Sabit Alacan. Selalu ingat, ketika berperang, bahwa warga kita harus hidup di tanah ini.
Tujuannya bukan hanya memenangkan perang ini, tetapi juga melestarikan sebanyak mungkin kota kita. Tatapan berwibawa Firion bergeser dari satu raja dan ratu ke yang lainnya, memberikan pelajaran penting ini kepada semua yang hadir. Dengan demikian, jika hanya mengirim 2 tombak dapat menghindari pertempuran besar melawan Sabit dan pengikut di sisi lain, maka itu adalah harga kecil yang harus dibayar. Pasukan kita bisa bertahan beberapa hari tanpa pemimpin mereka memegang tangan mereka. Meskipun ekspresi keengganan terpampang di wajah para pemimpin, mereka perlahan mengangguk setuju. Firion mengatupkan tangannya sambil tersenyum. Bagus. Sekarang, 2 tombak mana yang akan menemani Arthur dalam penyelidikan ini di utara? Sebuah tangan kurus terangkat dari seberang meja. Sementara Lord Aldir adalah pemegang artefak untuk 2 tombakku. Karena dia tidak ada di sini, kurasa aman untuk berasumsi bahwa aku dapat secara sukarela mengirimnya bersama Arthur. Aku menahan keinginan untuk tersenyum atas pergantian peristiwa ini. Semuanya berjalan sesuai rencana. Firion juga memainkannya dengan tenang, tanpa seolah-olah sedang mempertimbangkan keputusan Rahdeas. Memang, karena Lord Aldir tidak hadir, saya pikir wajar untuk memiliki tombak kurcaci di bawah komando penatua Rahdeas, Raja Blaine mendukung. Pertempuran sedang terjadi di Sapin, jadi saya setuju bahwa mengirim Jenderal Alfred dan Jenderal Micha akan menjadi pilihan ideal, ditambah Ratu Merial. Firion perlahan mengangguk, seolah hampir enggan. Baiklah. Jenderal Alfred dan Jenderal Micha, untuk sementara di bawah komando penatua Rahdeas, akan pergi ke utara bersama Jenderal Arthur untuk menyelidiki kemungkinan seorang punggawa dan Sabit sedang merencanakan serangan. Kedua tombak kurcaci itu membungkuk hormat, seperti halnya aku. Ini adalah misi pengintaian, tapi aku menyerahkan situasi ini pada penilaian terbaikmu. Prioritasnya adalah untuk tidak memperingatkan musuh, terutama jika ada punggawa atau Sabit. Jika keadaan memungkinkan dan ada kesempatan realistis untuk menghindari pertempuran besar, kalian boleh terlibat. Ingat, prioritas kami adalah menjauhkan pertempuran dari warga sipil, ditambah Firion. Bersiaplah untuk berangkat besok saat matahari terbit. Tombak lainnya, diberhentikan. Berjalan melalui aula redup di luar ruang pertemuan, aku menghela napas dalam-dalam. Aku selalu membenci pertemuan seperti ini. Selalu tegang dan penuh dengan cara berputar untuk mengatakan tidak atau memberikan alasan demi keuntungan masing-masing. Meskipun Dewan tampaknya menjadi front terpadu para pemimpin dari ketiga ras, cita-cita yang mengakar dan keegoisan terhadap kerajaan mereka sendiri lebih jelas daripada apapun. Raja Glider, yang terlalu takut bertindak sejak Aldir mengancamnya setelah membunuh Gresunders karena pengkhianatan mereka, menjadi lebih belak-belakan. Hanya dengan Firion, Dewan bisa berfungsi dengan baik. Sementara Firion dan aku mencapai hasil akhir yang diinginkan, ini baru permulaan. Aku menggaruk leherku. Perban tersembunyi dari Gideon membuat kulitku sangat gatal, tapi aku tidak bisa melepasnya sampai aku sendirian. Trik untuk tanpa tidak terluka berhasil selama acara beberapa jam yang lalu, dan aku sempat menikmati sisa malam itu. Namun, satu hal membebani pikiranku, Claire ada di pesta itu. Dia melihatku. Dia telah melihatku, tetapi dia tidak ingin aku melihatnya. Aku tidak melihatnya sejak Shrus, dan pemandangan terakhir yang kuingat adalah dia ditusuk. Aku mencoba memikirkan alasan mengapa dia menghindariku, tetapi suara langkah kaki di belakangku membawaku kembali ke kenyataan. Sepertinya kita akan menjalankan misi bersama. Di sebuah suara tinggi terdengar beberapa langkah di belakangku. Jenderal Micha, Jenderal Alfred, sapaku sopan, menoleh ke arah mereka. Panggil saja aku Micha, ujar kurcaci kekanak-kanakan itu dengan senyum, sementara Jenderal Alfred hanya mengangguk sebagai tanda terima. Aku lebih suka menjaga formalitas, balasku dengan lembut. Lagi pula, kalian adalah seniorku sebagai tombak. Setidaknya bocah itu tahu sopan santun meskipun dia dibesarkan dengan sedikit, kata Jenderal Alfred dengan alis terangkat. Wah, kita benar-benar akan cocok. Satu-satunya kesan nyata yang saya miliki tentang Jenderal Alfred adalah ketika saya pertama kali dibawa ke kastil terapung setelah insiden di Akademi Shrus. Dia telah menyelamatkanku saat itu dari saudara laki-laki Lukas, Jenderal Byron. Namun, itu hanya karena dia mengikuti perintah. Yah, kalau begitu permisi. Saya harus beristirahat untuk perjalanan panjang besok. Aku menundukkan kepalaku sebelum kembali ke tangga utama. Berjalan ke lantai perumahan, saya memeriksa pikiran Sylvia untuk melihat apakah dia sudah bangun. Melihat bahwa ikatan saya tertidur lelap, saya mengambil jalan memutar kecil. Sampai di kamar di ujung lorong, aku mengetuk pintu kayu yang tebal. Masuk, suara Tesia memanggil. Pintu geser terbuka tanpa satu derit,
dan di sisi lain berdiri Tess. Dia mengenakan pakaian tidur, tetapi rambutnya masih meneteskan air. Kaulah, Arthur? Tess terkesiap. Apa yang kamu lakukan di sini? Maaf, aku tersenyum. Apakah kamu mengharapkan seseorang? Ya, Carya seharusnya datang. Arthur, ada apa? Dia bertanya, memperhatikan tatapan kosongku. Tidak. Kamu hanya terlihat berbeda dari saat kamu berada di acara itu. Tess membungkus kepalanya dengan handuk sambil cemberut padaku. Wow. Terima kasih telah menunjukkan itu. Menyadari kesalahanku, aku segera menggelengkan kepala. Tidak, maksudku itu dengan cara yang baik. Kamu lebih mirip Tessia yang saya habiskan waktu bersamanya selama 3 tahun saat itu. Kamu perlu melatih keterampilan menyanjungmu, desahnya. Tunggu, tidak. Sebenarnya jangan bekerja pada mereka. Aku tertawa. Mau jalan-jalan sebentar denganku? Setelah mengenakan jubah tipis di atas pakaian tidurnya, dia mengikutiku menyusuri lorong menuju balkon tempat kakakku memasang papan targetnya. Tak satu pun dari kami berbicara dalam perjalanan ke sana saat kami berdiri berdampingan. Tidak seperti di acara itu, lengan kami tidak terikat, tetapi entah bagaimana terasa lebih intim. Kami mencapai teras berumput yang dikelilingi oleh pepohonan tetapi terus berjalan sampai kami berada di paling ujung. Duduk bersandar pada batang tebal pohon di dekatnya, aku menatap langit malam. Awan di bawah kami bergerak perlahan, remang-remang oleh bulan besar di atas kepala. Bintang-bintang itu indah, aku mengagumi. Berasal dari dunia di mana kota-kota yang terang benderang menutupi bintang-bintang, bisa melihat tontonan yang begitu tenang adalah berkah yang saya hargai. Malam-malam yang tenang seperti inilah yang terkadang membuatku bertanya-tanya apakah benar-benar ada perang yang terjadi di bawah kita, jika Tess lembut. Saya kadang-kadang datang ke sini dan membayangkan bahwa awan di bawah kita adalah lautan dan saya mengambang tanpa tujuan di atas perahu. Kekanak-kanakan, kan? Kupikir kau punya hak untuk menjadi sedikit kekanak-kanakan pada waktu-waktu tertentu, kataku. Kamu adalah kepala seluruh unit sekarang. Kamu bertanggung jawab atas kehidupan yang kamu pimpin, dan itu tidak akan pernah menjadi beban yang mudah untuk dibawa, tidak peduli berapa banyak pengalaman yang kamu dapatkan. Kamu mengatakan itu seolah-olah kamu pernah menjadi salah satunya. Jawabnya, mendekatkan lututnya ke dadanya. Kamu secara teknis seorang jenderal, tetapi Tomba tidak benar-benar memimpin para prajurit. Kamu benar, dan dalam hal itu saya merasa jauh lebih mudah. Tugas utama Tomba adalah mengalahkan musuh sekaliber mereka sendirian. Aku menoleh ke teman masa kecilku, yang membawa saya ke alasan mengapa saya ingin melihatmu. Apakah itu ada hubungannya dengan apa yang kamu bicarakan dengan kakek dan Gideon? Apakah itu sudah jelas? Kamu bukan tipe orang yang melakukan hal sentimental seperti ini tanpa alasan. Kamu juga harus pergi untuk waktu yang lama, melakukan sesuatu yang berbahaya lagi, atau keduanya, jelasnya. Aku tertawa. Apakah aku terlalu terbuka? Kau lebih seperti buku terbuka, Tess tersenyum. Ada beberapa bagian yang sangat jelas, namun ada kalanya aku merasa seperti tidak mengenalmu sama sekali. Seperti? Dia menggelengkan kepala. Yah, untuk satu hal, saya ingin tahu bagaimana kamu begitu ahli dalam segala hal yang kamu pilih untuk dilakukan. Apa rahasia kamu? Rahasia? Sihir, berkelahi, mengarang, pidato, bahkan spionase dan strategi militer, ujarnya. Saya tahu mengeluh betapa tidak adilnya tidak akan menghasilkan apa-apa. Saya hanya penasaran. Aku menahan lidahku. Godaan untuk mengungkapkan segala sesuatu tentang kehidupan masa laluku kepada Tess telah tumbuh setiap kali aku melihatnya, tetapi sekarang bukan waktunya. Saya hanya membaca banyak buku ketika saya masih muda. Saya tidak tahu apa yang saya harapkan. Tatapannya penuh keraguan, tetapi dia tidak menanyaiku lebih jauh. Tess, aku tidak tahu kenapa kamu terburu-buru, tapi kamu baik-baik saja, aku menghibur. Itu hanya membuat frustrasi, dia tersenyum lelah. Frustrasi? Aku mencoba yang terbaik untuk mengejarmu. Dalam hal mana aku hanya setengah langkah di belakangmu. Aku seorang penjinak binatang sepertimu dan aku telah belajar di bawah beberapa guru terbaik di benua serta Asura, sama seperti kamu. Namun, aku merasa semakin dekat aku menjangkaumu, semakin jauh kamu terlepas dari genggamanku. Tess, berjanjilah padaku bahwa kamu akan kembali dengan selamat.
Dia dengan lembut mengusapkan jarinya ke leherku, tempat bekas luka telah menetap. Perban yang telah aku kenakan untuk menyembunyikan tanda yang tidak sedap dipandang mulai terkelupas karena mantra air tes. Aku tidak peduli berapa banyak bekas luka yang kamu bawa kembali, selama kamu masih utuh dan bernapas. Aku bisa merasakan wajahku mulai terbakar mendengar kata-katanya. Aku mencoba memikirkan sesuatu untuk mengalihkan perhatian kami ketika aku mengingat kembali pertengkaran kami di depan makam Cynthia Godsky. Baik dulu maupun sekarang, dia sudah memikirkan hal yang sama. Mengapa begitu penting bagimu untuk mengejarku, Tess? Untuk sesaat, dunia di sekitar kami hening saat dia menatap ke langit malam. Karena hanya dengan begitu aku akan memiliki kepercayaan diri untuk memberitahumu bahwa aku mencintaimu lagi. Bahkan sebelum aku bisa memproses kata-katanya, Tess berbalik menghadapku sekali lagi. Tatapannya melembut saat dia memberiku senyuman yang sangat manis, dengan sedikit rasa malu yang tiba-tiba terasa hangat dalam diriku. Bab 168, Pemandangan dari Langit. Alfred Warren. Saya tidak terkejut ketika penatua Rahdeas datang mengunjungi saya, memberitahu bahwa dia membawa pulang seorang bayi laki-laki manusia. Saya sudah akrab dengan kebaikannya. Lagi pula, saya juga pernah menjadi penerima niat baiknya. Dia telah membawa saya dari jalan-jalan kejam di gua-gua atas, memberi saya makanan dan tempat tinggal di rumahnya sendiri. Memperlakukan saya seolah-olah saya adalah darah dagingnya, dia mengajari saya membaca dan menulis. Setelah mengetahui bakat alami saya terhadap sihir, dia bahkan mengajari saya dasar-dasar manipulasi mana. Namun, meski dengan semua itu, saya tetap berhati-hati. Tumbuh tanpa rumah atau keluarga mengajarkan seseorang untuk selalu curiga terhadap semua orang. Selalu ada pikiran yang mengganggu bahwa mungkin pria ini hanya membesarkan saya untuk suatu hari menjual saya. Tetapi, itu tidak pernah terjadi. Tahun-tahun berlalu dengan bahagia, dan kecurigaan saya memudar. Saya mulai menganggap diri saya sebagai putranya. Setelah lulus sebagai salah satu penyihir terbaik di Earthborn Institute, yang terletak di ibu kota Vildoral, saya terpilih untuk menjadi salah satu peserta pelatihan penjaga keluarga kerajaan. The Gresunders adalah bangsa yang serakah dan memandang rendah ras lain. Mereka selalu tidak puas dengan bagaimana mereka dipandang, lebih rendah dibandingkan manusia dan elf. Namun, saya melayani raja dan ratu dengan setia dan penuh hormat. Itulah yang diajarkan Rahdeas kepada saya. Setelah puluhan tahun melayani keluarga kerajaan dengan setia, pembicaraan tentang memilih dua tombak berikutnya muncul, dan saya terpilih sebagai salah satu kandidat. Awalnya, saya berniat mundur dari turnamen pribadi ini. Jika saya harus mengikat hidup saya dengan seseorang, itu tidak akan dengan siapapun kecuali Rahdeas. Rahdeas menghormati keputusan ini, sampai suatu hari dia membawa pulang seorang bayi laki-laki yang dia beri nama Alia. Tanpa memberikan detail bagaimana dia menemukan bayi manusia itu, Rahdeas mendesak saya untuk menjadi tombak yang melayani keluarga kerajaan. Saya berargumen, mengatakan bahwa Gresunders bukanlah orang yang ingin saya ikat hidup saya. Namun, dengan keyakinan penuh, Rahdeas meyakinkan saya bahwa itu hanya sementara, dan bahwa suatu hari, saya akan terikat padanya. Selama bertahun-tahun sebagai penjaga keluarga kerajaan, saya belajar bahwa Gresunders telah berkuasa sejak penciptaan Darf. Namun, Rahdeas entah bagaimana yakin bahwa itu tidak akan berlangsung selamanya. Dia adalah pria yang saya hormati sebagai ayah dan penyelamat. Bahkan jika saya ragu mematuhi raja, saya tidak akan pernah melanggar Rahdeas. 1 dekade berlalu, dan Alia tumbuh di bawah asuhan Rahdeas. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, seorang tombak dianugerahi gelar kebangsawanan di depan umum. Rahdeas adalah pria baik, tetapi dia juga seseorang yang, meskipun mencintai rakyatnya, menyimpan banyak rahasia. Dia tidak pernah menjelaskan apa yang dia maksud dengan ikatan jiwaku dengan Gresunders hanya bersifat sementara. Dia tidak pernah memberitahuku mengapa dia merahasiakan hubungan kami dari Alia. Dan dia tidak pernah mengungkapkan siapa yang mengatakan padanya bahwa bocah ini akan menjadi penyelamat para kurcaci. Kamu diam, Alfred, kata Rahdeas dari sisi lain ruangan melingkar yang besar. Apa masalahnya? Tidak ada, tuanku. Aku mengalihkan pandanganku dari jendela, memandang pria yang telah membesarkanku. Alfred. Sudah kubilang, panggil aku Rahdeas saat kita berdua saja, tegurnya lembut. Sekarang duduklah. Minumlah bersama orang tua ini. Aku juga sudah tua. Aku duduk di seberangnya, menerima piala yang diulurkan. Pemandangan bulan sangat indah, bukan? Dia menghela napas setelah meneguk minuman dari pialanya yang tampak kecil di tangannya yang besar. Memang, aku setuju.
Sungguh kesalahpahaman bodoh yang dibuat manusia dan elf. Mereka berpikir bahwa hanya karena kita tinggal di bawah tanah, kita lebih memilih gua daripada bangunan. Dengan angin kencang yang tak tertahankan yang menyelimuti Darf, apakah mereka tidak pernah berpikir bahwa kita tidak membangun menara dan gedung tinggi karena kita tidak bisa? Aku mengangguk, kembali memandang keluar jendela setelah menyesap minumanku. Ketidaktahuan mengarah pada asumsi dan interpretasi yang salah. Sangat benar. Tapi masa perubahan ada di depan kita. Rahdeas dengan malas menelusuri bekas luka yang melintang di mata kirinya. Waktunya telah tiba, anakku. Dia meraih meja dan dengan lembut menggenggam pergelangan tanganku, menutupinya dengan tangannya. Apakah ada keraguan atau keraguan-raguan yang masih menghantui pikiranmu? Tidak ada. Ayah. Kata itu terasa asing di lidahku. Saya tidak pernah mengucapkannya sebelumnya, meskipun sering memikirkannya. Namun, saya tahu saya akan menyesal jika tidak mengatakannya sebelum waktu saya habis. Sudut pandang Rahdeas. Sudut mata Rahdeas berkerut dalam senyum lembut saat dia menggenggam tanganku dengan kuat. Bagus. Satu-satunya penyesalan saya adalah bahwa Anda tidak akan berada di sini untuk menyaksikan kemenangan rakyat kita. Kalau saja Anda terikat pada saya, bukan pada Asura itu. Aku menggelengkan kepala. Ada beberapa hal yang tidak bisa kita ubah. Tapi ada satu hal yang ingin aku sampaikan. Apa itu? Saya tahu ambisi Anda untuk rakyat kita, tetapi bukan itu alasan saya melakukan semua ini. Orang-orang kita adalah mereka yang mencemooh dan memukuli saya saat saya hidup di jalanan. Saya hanya ingin Anda tahu bahwa alasan saya bisa melakukannya tanpa ragu adalah karena ini adalah keinginan Anda. Rahdeas menutup satu-satunya mata yang masih mampu melihat dan mengangguk perlahan. Anak baik. Baik sekali. Arthur Lewin. Aku duduk di tepi tempat tidur, melepas peniti yang menahan rambutku. Sylvie, ikatanku, mengeluarkan gerutuan lembut pengakuan sebelum kembali tertidur, meninggalkanku dalam keheningan malam. Kata-kata tes terus bergema di benakku, bertentangan dengan prioritas yang telah kupilih. Untuk mengatakan padamu bahwa aku mencintaimu lagi, gumamku pelan pada diriku sendiri. Dalam hidup ini, hanya ada beberapa hal yang benar-benar aku inginkan. Bukan ketenaran, kekuasaan, atau kekayaan, aku telah memiliki semua itu dalam kehidupanku sebelumnya. Yang kuinginkan, dan alasan aku berjuang dalam perang ini, adalah untuk hidup hingga tua bersama orang-orang yang kucintai. Sesuatu yang tidak bisa kucapai sebagai Grey. Untuk itu, aku siap melawan musuh apapun, entah mereka manusia, asura, atau makhluk lainnya. Namun, apa yang sulit kulawan adalah godaan untuk menyerah dan meninggalkan semuanya. Ada momen-momen di mana aku ingin lari ke tepi bis Glades, hidup damai bersama Tess dan keluargaku. Pikiran-pikiran yang penuh keraguan terus menyerangku. Ini bukan perangmu, Arthur. Kakimu hampir lumpuh, dan tubuhmu penuh luka. Apakah ini belum cukup? Kau bertarung untuk rakyatmu lagi. Kau melakukannya di kehidupan sebelumnya, dan lihat di mana itu membawamu. Aku menghela napas, menyadari alasan di balik sikapku terhadap Tess. Aku terus mendorongnya menjauh, selalu memberinya alasan atau janji yang tertunda. Bukan karena aku tidak peduli, tetapi karena aku takut. Takut kehilangan lebih banyak lagi. Saya takut. Saya takut jika saya membiarkannya masuk, keserakahan saya akan menjadi tidak terkendali, bahwa saya akan membuang di Chatham hanya untuk menyelamatkan beberapa orang yang benar-benar saya cintai. Waktu berlalu sementara saya tenggelam dalam pikiran saya, dan saat saya menyadari, matahari telah terbit, tersembunyi di bawah awan, mewarnai langit dengan oranye. Melepaskan pakaian mewah yang kupakai sejak acara tadi malam, aku mengenakan kemeja dan rompi yang nyaman, menyelipkan ujung celanaku ke dalam sepatu bot sebelum menyampirkan jubah tebal di bahuku. Sudah waktunya untuk pergi, Sylvie. Mata kuning cerah Sylvie berkedip terbuka. Melompat dari tempat tidur, dia berjalan di sampingku, memperhatikanku saat aku dengan hati-hati mengoleskan perban khusus untuk menyembunyikan bekas luka besar di leherku. Saya siap. Sebelum menuju tangga, aku mampir ke kamar adikku dan mengetuk pintu. Ellie, ini kakakmu. Pintu bergeser terbuka, memperlihatkan adik perempuanku yang tengah menguap, rambutnya keriting di satu sisi dan rata di sisi lain. Di belakangnya, berbaring tengkurap di samping tempat tidur, adalah Bo. Dia mengintip kami dengan satu mata sebelum kembali tidur. Kakak, ada apa? Dia berhenti di tengah kalimat, menatap pakaianku.
Kau pergi lagi? Secepat ini? Aku memaksakan senyum yang tak cukup mencapai mataku. Aku akan segera kembali. Aku menarik adikku ke dalam pelukanku. Kamu tidak harus segera kembali. Kembalilah hidup-hidup. Dia memelukku erat sebelum melepaskan diri. Ellie berlutut dan memeluk ikatanku sebelum berdiri lagi. Adikku tersenyum lebar, tetapi air mata sudah mulai mengalir di sudut matanya. Aku mengacak-acak rambutnya yang berantakan dan berwarna abu coklat. Aku berjanji. Saat menuruni tangga, aku disambut oleh Micha yang ceria dan Alfred yang berwajah tegas di koridor menuju ruang teleportasi. Kurcaci tua yang tangguh, yang berjalan dengan tegak meskipun posturnya kecil, segera berbalik dariku saat aku tiba dan menuju aula. Kita akan bepergian dengan terbang, bukan melalui gerbang. Jenderal Micha, di sisi lain, berjalan santai di sisiku. Dengan senyum di wajahnya yang kecil dan lembut, orang mungkin mengira dia akan pergi piknik. Micha senang akhirnya bisa menjalankan misi denganmu, katanya saat kami mengikuti di belakang Jenderal Alfred. Tombak lain membicarakanmu, meskipun tidak semuanya baik. Apakah kamu selalu menyebut dirimu dalam orang ketiga? Tanyaku. Sering. Kenapa? Apakah itu membuatmu jatuh cinta pada Micha? Dia mengedipkan mata. Micha mungkin terlihat seperti ini, tapi Micha agak terlalu tua untukmu. Sayang sekali, kataku, tak bisa menahan sarkasme dalam suaraku. Ayo cepat, waktu yang dihabiskan dalam perjalanan ini adalah waktu yang terbuang jauh dari pertempuran yang sudah terjadi, dibentak Jenderal Alfred saat para prajurit yang berjaga di depan ruang pendaratan membuka pintu. Para pengrajin dan pekerja di dalam menghentikan apapun yang mereka lakukan dan memberi hormat pada kedatangan kami. Namun, satu orang berjalan ke arah kami dengan senyum ramah. Penatua Rahdeas, Jenderal Alfred menyapa, membungkuk dalam-dalam, sementara Micha dan aku hanya menundukkan kepala. Lance. Senyum Rahdeas semakin dalam, bekas luka yang melintang di mata kirinya melengkung. Maafkan gangguan saya hanya ingin mengirim Anda semua secara langsung. Suatu kehormatan, jawab Jenderal Alfred. Rahdeas mendekat, menatapku dalam diam dengan matanya yang lelah. Ketika dia tersenyum padaku, aku berharap orang ini bukan pengkhianat, bahwa aku salah mencurigainya. Aku masih menyesali kenyataan bahwa aku tidak bisa melindungi Elia, dan bahkan pikiran untuk menganiaya, atau akhirnya membunuh orang yang membesarkan temanku seperti darah dagingnya sendiri, meninggalkan rasa pahit di mulutku. Rahdeas meletakkan tangan besarnya dengan lembut di lenganku. Kamu pasti lelah dari pertempuran sebelumnya. Demi para asura, semoga kecurigaanmu salah, sehingga kamu bisa cepat kembali dan beristirahat dengan baik. Meskipun ekspresi dan gerakannya tampak tulus, kata-kata Rahdeas terdengar sangat dipilih dengan hati-hati. Meski begitu, aku membalas senyumannya. Ya, semoga saja. Mungkin aku terlalu curiga padanya, pikirku. Bagaimanapun, dia adalah penjaga Elia. Meskipun itu mungkin benar, kamu seharusnya tidak terlalu terpengaruh oleh hal itu sekarang, saran Sylvie. Rahdeas melepaskan lenganku, memberi satu anggukan lagi yang berarti pada tombak-tombak sebelum berjalan menuju bagian belakang ruangan. Alfred memimpin jalan ke pelabuhan di sisi lain ruangan besar itu. Kita siap berangkat. Jangan terbang di bawah awan. Apakah ikatanmu akan cukup cepat untuk mengimbangi Micha dan Alfred? Tanya Micha. Sylvie yang sombong mengembuskan udara melalui lubang hidungnya sebelum berubah menjadi naga berukuran penuh. Tanah kastil bergetar saat para pekerja di sekitar kami secara naluriah mundur, meskipun sudah sering melihat ikatanku sebelumnya. Dan itulah akhir dari chapter 126 dari novel, Get the Beginning After the End. Semoga Anda menikmati setiap kata dan alur cerita yang disampaikan. Jika Anda tertarik untuk melanjutkan perjalanan ini, jangan lupa untuk mengikuti bagian selanjutnya di Novel Reader. Terima kasih sudah menyimak, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya, di mana cerita-cerita lainnya akan menemani perjalanan Anda.